Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Hanif Azhari dengan NIM 1195011151112. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal UAS SPD semester genap 2021. Di sini terdapat 4 soal. Soal pertama itu kita disuruh membuat tabel. Jadi berdasarkan kasus yang ada pada tabel tersebut, buatlah tabel-tabel dan masukkan beberapa data utamanya. Proses pembuatan tabel ini dan proses pengisian datanya tidak perlu dijelaskan dalam video. Nah, cukup jelaskan struktur tabel dan contoh data yang sudah dimasukkan. Lalu yang kedua, buatlah minimal satu stored function yang nantinya akan digunakan untuk memproses sesuatu di dalam stored procedure yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang dibahas. Lalu yang ketiga, buatlah minimal satu stored procedure yang menggunakan exception untuk menyelesaikan kasus yang dibahas. Lalu nomor 4, buatlah minimal satu trigger untuk menyelesaikan kasus yang dibahas. Lalu yang kelima, jelaskan kondisi data sebelum dan setelah proses yang terjadi. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke command prompt. Lalu di sini kita akan konekkan ke server MariaDB. Caranya itu yaitu MySQL, lalu root. Oke. Lalu passwordnya kita biarkan kosong. Lalu di sini kita akan melihat database apa saja yang telah ada. Itu show databases. Nah, ini adalah database yang ada di server dari MariaDB. Nah, di sini kita akan menggunakan database obat. Nah, di sini kita akan menggunakan use obat. Nah, maka database telah diganti menjadi database obat yang sebelumnya adalah nom. Lalu di sini kita akan membuatkan show database. Maksud saya show tables untuk melihat apa saja tabel yang ada di database obat ini. Nah, jadi di sini terdapat dua tabel pada database obat, yaitu tabel stok baru dan tabel vaksin. Nah, di sini kita akan coba melihat dash vaksin dan stok baru. Nah, untuk tabel vaksin itu terdiri atas 6 kolom, yaitu kode, nama asal, kuantitas, status, dan distribusi. Untuk tabel stok baru, yaitu terdapat ID, tanggal, dan kuantitas baru. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel vaksin terlebih dahulu. Kita lihat isi dari tabel vaksin ini. Select from vaksin. Nah, ini adalah isi dari tabel vaksin, yaitu ada kode, nama, asal, kuantitas, status, dan distribusi yang seperti ini tadi. Nah, di sini kita akan membuat sebuah fungsi untuk status ini. Kita akan mengisinya menjadi apabila dia di atas 20 maka stok tidak perlu ditambah, apabila lebih kecil maka stok perlu ditambah. Di sini kita akan menggunakan function. Di sini akan kita buat delimiter double dollar. Lalu di sini kita akan buat create or replace function. Kita buat di sini namanya adalah update status vaksin. Lalu di sini kita buat variabel baru yaitu kuantitas. Nah, seperti ini. Lalu untuk tipe datanya adalah integer. Lalu kita buat returns. Lalu kita buat di sini varchar dengan panjangnya adalah 25. Lalu begin. Lalu kita deklarasikan declare kuantitas vaksin. Declare kuantitas vaksin itu adalah integer. Lalu kita set kuantitas vaksin ini menjadi apa yang diinputkan, yaitu adalah variabel baru yaitu v kuantitas. Nah, seperti ini. Lalu
kita buat if kuantitas vaksin lebih kecil daripada 20, maka dia akan mengupdate vaksin, set statusnya menjadi ini stok akan ditambahkan. Jadi apabila dia lebih kecil daripada 20, maka dia akan mengeluarkan stok akan ditambahkan. Di sini where kuantitas sama dengan kuantitas vaksin. Nah, seperti itu. Lalu else. Nah, di sini kita ganti menjadi stok masih cukup. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita end if-nya. Kita end if, lalu kita returnkan ke kuantitas vaksin. Lalu kita end lagi, lalu beri delimiter double dollar. Nah, maka akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa memanggilnya yaitu select update status vaksin. Itu adalah nama dari function yang kita buat tadi. Kita di sini akan memasukkan nilainya adalah 35 untuk vaksin Sinovac ini. Selanjutnya enter. Nah, maka akan seperti ini. Lalu kita lihat lagi vaksin. Nah, maka untuk vaksin Sinovac asal Cina dengan kuantitas 35, maka stoknya masih cukup karena dia di atas nilai dari 20. Selanjutnya kita akan membuat prosedur lalu di sini kita buat panggil update status vaksin. Panggil update status vaksin. Lalu kita begin. Lalu bisa kita masukkan di sini select update seperti ini, select update status vaksin 35. Bisa kita buat secara banyak. Tinggal mengganti di bagian nilainya yang akan kita inputkan. Itu di sini 25, setelah itu 20, setelah itu 15, lalu 15 juga, lalu untuk terakhir adalah nilainya adalah 10. Lalu kita end dan beri delimiter $2. Maka kita akan panggil di sini, caranya adalah call panggil update status vaksin. Itu adalah nama dari prosedur ini. Lalu beri delimiter $2. Nah, maka akan seperti ini. Kita lihat lagi, select from vaksin. Nah, seperti ini. Maka statusnya tadi kosong berubah menjadi apa yang seperti yang kita inputkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk exception. Nah, di sini kita akan buat prosedur lagi. Create procedure, insert update distribusi.
insert update distribusi. Selanjutnya begin, lalu insert into vaksin, yaitu nama tabelnya, dimana di sini akan menggunakan kolom distribusi. Nah, lalu kita akan memasukkan values-nya, yaitu adalah 0. Seperti itu. Lalu select di sini sukses untuk insert. Seperti ini. Lalu kita end dan beri delimiter double dollar. Lalu kita panggil call. Nama dari prosedur ini adalah insert update distribusi. Jadi insert update distribusi. Call insert update distribusi. Lalu dari delimiter double dollar. Nah, maka di sini akan tertulis kolom distribusi cannot be null. Nah, di sini kita akan membuat lagi sebuah prosedur yang baru, create or replace prosedur insert update distribusi handler. Nah, insert update distribusi handler di sini in kita buat di sini untuk parameter kode dengan tipenya adalah integer, dan di sini untuk in variabel nama yaitu varchar dengan panjangnya adalah 30 maksud saya. Lalu in kita buat di sini untuk asal, lalu di sini buat varchar, kita kecilkan terlebih dahulu. Varchar panjangnya ada 30 juga, 30. Nah, varchar 30, lalu in v distribusi. Seperti ini. Lalu di sini adalah tipenya adalah varchar. Itu panjangnya adalah 30. Seperti ini. Lalu begin. Lalu kita declare not null integer default 0. Declare not null integer default 0. Lalu begin, kita deklarkan lagi, declare exit handler for error tadi adalah 1048 set not null sama dengan 1. Nah, maka di sini kita akan insertkan into tabel vaksin, dimana di sini yang kita masukkan adalah kode, nama, asal, dan kuantitas dan distribusi. Kode, nama, asal, kuantitas, dan distribusi, dimana values-nya adalah seperti yang kita inputkan, yaitu untuk kode adalah v kode, lalu v nama, lalu v asal, lalu v kuantitas, kode, v nama, v asal, v kuantitas, lalu v distribusi. Nah, seperti ini. Kita tutup. Maka di sini kita buat select
tekan insert, sukses. Nah, lalu kita end, lalu kita buat if not null sama dengan 1, maka kita buat di sini select insert gagal karena value insert gagal karena value 0. Lalu kita end if, lalu kita end kan lagi, lalu kita beri delimiter double dollar. Nah, selanjutnya kita panggil call insert update distribusi handler. Call insert update distribusi handler. Oke. Lalu di sini kita masukkan untuk nilainya, yaitu adalah 1110. Lalu kita buat di sini nama vaksinnya adalah vaksin Sinovac. Selanjutnya negara asal itu adalah Cina. Lalu di sini kuantitas adalah 35. Nah, lalu di sini kita buat untuk distribusi, kita cobakan untuk 0. Lalu beri delimiter double dollar. Nah, di sini ada yang salah. Itu adalah expected 4 but 5. Karena di sini kita lupa memasukkan untuk bagian v kuantitas. Di sini akan kita ulang lagi. Kita akan ulang. Nah, di sini di bagian ini kita lupa meletakkan kuantitas. Setelah di sini, maka di sini kita akan memasukkan in v kuantitas. Di sini kita lupa memasukkan variabel. Lalu untuk kuantitas di sini adalah integer. Lalu di sini untuk in v distribusi. Oke, sudah sama. Hanya itu yang error. Lalu kita buat di sini begin, lalu sama. Oke. Nah, kita coba lagi. Nah, maka di sini dia akan insert gagal karena value 0.